strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur kita hari ini boleh kembali beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Gimana kabar kita semua? Kak Winda berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya, serta kita mau semangat beribadah kepada Tuhan. Ya, sebelum kita memuji nama Tuhan, Kak Winda mau ajak kita semua untuk tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengambil waktu teduh. Waktu teduh dimulai. Amin. Kita selalu mendengar di dalam hati kita, ayo kita beribadah kepada Tuhan. Nah, itu adalah perkataan Roh Kudus yang mengajak kita, yang memanggil kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo adik-adik semua, kita dengar panggilan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kita mau angkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Sekali lagi ya, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah haleluya. Oh, giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita mau kapunya sekali lagi ya, lebih bersemangat ya adik-adik ya. Ayo. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah haleluya. Oh, giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke adik-adik, kita mau menjawab panggilan Tuhan untuk beribadah bersama-sama di hari ini. Ayo, Kak Winda mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan boleh memanggil kami hari ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami hingga saat ini. Engkau masih ingat kepada kami dan Engkau memanggil kami. Dan kami mau meresponi panggilan Tuhan. Kami mau menjawab iya Tuhan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing.
Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati dan Tuhan juga berkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, adik-adik semua, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbeda dengan orang-orang lain. Berbeda dalam arti apa? Berbeda, kita harus menjadi semakin, dan bukan hanya menjadi, tapi kita harus mau menjadi semakin dan semakin baik lagi, semakin menyerupai Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Kita tidak boleh menyia-nyiakan masa muda kita. Masa muda kita harus pakai dengan baik untuk Tuhan. Kita mau angkat pujian tampil beda bagi Yesus. Ayo kita bersama-sama berdiri ya adik-adik ya di rumah ya. Berdiri, kita mau sama-sama peraga lagu ini. Tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, karena namanya. Tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, muliakan namanya. Masa mudaku, masa mudaku untuk melayanimu, masa depanku ku serahkan padamu. Jangan biarkan hidupku berlalu, pakai aku jadi berkatmu. Ku mau tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, muliakan namanya. Kita kembali sekali lagi ya, tampil beda bagi Yesus. Tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, tinggikan namanya. Tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, muliakan namanya. Masa mudaku, masa mudaku untuk melayanimu, masa depanku ku serahkan padamu. Jangan biarkan hidupku berlalu, pakai aku jadi berkatmu. Ku mau tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, muliakan namanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Winda mau ajak, ayo kita semua, adik-adik semua yang di rumah, kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita, persiapkan telinga kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk boleh memuji-muji Tuhan. Kiranya Engkau senang akan puji-pujian kami. Dan saat ini Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan bantu kami agar kami dapat duduk tenang dan mendengarkan dengan baik. Bahkan kami juga boleh mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami semakin boleh bertumbuh, semakin menyerupai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Amin.
Oke, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik semua, kalian juga boleh sambil buka Alkitabnya ya. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan itu di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yaitu tentang Pentakosta. Apa ya itu Pentakosta ya? Yuk sama-sama dengarkan cerita Kak Winda supaya kita bisa tahu hari Pentakosta itu hari apa ya, terjadi apa ya. Nah, yuk adik-adik masih ingat gak? Tuhan Yesus kita itu lahir ke dunia, terus bangkit pada hari ketiga, terus naik ke sorga. Setelah naik ke sorga 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid Tuhan Yesus waktu itu berkumpul dan berdoa di suatu tempat. Nah, di suatu tempat mereka itu berdoa. Terus ketika mereka berdoa, tiba-tiba muncullah angin besar sekali. Angin besar bertiup dan memenuhi ruangan murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Apa yang terjadi setelah itu? Nah, pada waktu itu ya, tiba-tiba ada lidah-lidah api yang muncul di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kaget dong. Nah, orang-orang di luar sana karena mendengar suara yang keras tadi, mereka semua berkumpul di depan rumah itu, memenuhi depan rumah itu, kayak ramai banget penduduknya karena mendengar suara keras tadi. Terus yang anehnya lagi, setelah ada lidah-lidah api itu, murid-murid Tuhan Yesus itu berkata-kata di dalam bahasa lain. Berkata-kata di dalam bahasa lain. Nah, bahasa yang bukan bahasa daerah mereka loh, adik-adik. Kan murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Galilea kan, mereka berasal dari Galilea kan. Nah, saat itu mereka berada di Yerusalem, di tempat orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi waktu itu ada orang-orang yang dari berbagai tempat. Kayak kita nih ya, kita orang Indonesia. Kita orang Indonesia, tapi kita juga ada yang bisa berbahasa Ke, ada yang bisa berbahasa Teochew kalau suku Tionghoa. Terus ada juga kalau dari suku Dayak bisa bahasa Dayak. Nah, bahasa Dayak itu juga banyak sekali macamnya. Ada Dayak Ahe, ada Dayak apa segala macam, itu banyak sekali jenis bahasanya. Terus belum lagi ada bahasa Batak, ya kan? Terus ada bahasa lagi, ada bahasa Jawa. Terus ada bahasa lagi Madura, dan banyak sekali bahasa-bahasa yang ada di Indonesia tergantung suku kita masing-masing, ya kan? Nah, waktu itu kira-kira tuh kayak gitu. Misalnya nih, kayak Kak Winda tuh orang Ke, misalnya kayak gitu. Terus Kak Winda kan nggak pernah nih belajar bahasa Teochew. Misalkan Kak Winda nggak bisa bahasa Dayak, nggak bisa bahasa Batak, nggak bisa karena Kak Winda itu adalah orang Ke. Terus pada saat itu kan nggak pernah belajar tuh. Pada saat itu tiba-tiba pada saat ada lidah-lidah api itu, nah seketika juga Kak Winda bisa bahasa Dayak. Terus Kak Winda bisa berkata-kata dalam bahasa Dayak. Nah, itu contohnya. Nah, pada saat waktu itu tuh murid-murid Tuhan Yesus seperti itu. Mereka orang Galilea, tapi mereka bisa ngomong bahasa lain. Nah, misalnya si Petrus ngomong bahasa satu, terus si siapa lagi murid Tuhan Yesus tuh ngomong bahasa satunya lagi. Mereka masing-masing bisa berbahasa yang lainnya tanpa mereka sadari. Nah, waktu itu semua orang kaget. Semua orang itu kaget di sana. Banyak orang berkerumun, terus mereka kayaknya mereka lagi mabuk deh. Terus gak lama Petrus keluar dari rumah itu. Terus Petrus kasih tahu ke orang-orang yang ada di luar sana. Petrus kasih tahu kalau ini sudah ada di Alkitab. Inilah yang Tuhan katakan. Inilah yang Allah firmankan. Terus Tuhan Yesus terus bukan Tuhan Yesus, terus Petrus waktu itu kasih tahu ke orang-orang semua yang ada di situ kalau Tuhan Yesus itu mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Petrus waktu itu berfirman dan menceritakan firman Tuhan sehingga pada saat itu banyak sekali yang menjadi percaya kepada Tuhan.
Adik-adik tahu berapa orang sih kira-kira yang waktu itu percaya sama Tuhan? Tahu nggak? Nggak bisa terbayangkan adik-adik, coba ya satu orang yang ngomong 3.000 orang. 3.000 orang. Adik-adik biasa kita di gereja beribadah berapa orang ya? Itu aja udah ramai kan? Adik-adik coba hitung aja orang yang datang di gereja kita itu aja udah ramai kan? Tapi saat itu lebih ramai lagi, 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kejadian yang luar biasa itu disebut Pentakosta, di mana hari turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus, sehingga murid-murid Tuhan Yesus bisa berbahasa lain, bisa berbahasa yang daripada Roh Kudus itu sendiri. Nah, mereka nggak sadar, mereka nggak pernah belajar, tapi mereka bisa. Itu karena apa? Karena adanya kuasa Roh Kudus yang turun ke diri mereka, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan saat itu. Nah, adik-adik, inilah namanya hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus, dan hari itu 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Betapa luar biasa adik-adik, kuasa Tuhan begitu luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil ketika Tuhan sudah berkenan, ketika Tuhan sudah berkehendak. Nah, adik-adik, kita berdoa dulu yuk. Tapi sebelum berdoa, coba adik-adik kita sama-sama mengulangi apa itu hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus. Oke, diingat ya adik-adik ya. Ayo kita berdoa kepada Tuhan sehingga kita boleh terus ingat, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun Tuhan sudah mati, Tuhan Yesus bangkit. Artinya apa Tuhan Yesus bangkit? Tuhan Yesus mengalahkan maut. Tuhan Yesus menebus dosa kita, mengalahkan maut, menang atas maut. Karena Tuhan Yesus juga menang atas hidup kita. Terus Tuhan Yesus naik ke sorga. Tapi Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita. Tuhan Yesus tetap bersama-sama kita. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk berada di diri kita. Nah, kalau waktu Pentakosta itu Tuhan Yesus berikan Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus bisa berkata-kata dan bisa berbahasa roh. Tapi kalau kita gimana adik-adik? Nah, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus ada di hati kita, menjadi penuntun hidup kita. Caranya gimana ya? Cara kerja Roh Kudus ya, yaitu dengan cara ketika kita mau mencontek, misalkan nih, kita mau contek ketika ulangan. Terus tiba-tiba di hati kita ada berkata sesuatu, "Gak boleh loh, contek ini dosa loh." Nah, itu adalah kata-kata Roh Kudus. Terus kalau misalkan kita lagi marah nih, misalkan mama suruh kita mandi, ayo mandi, udah malam, gak boleh malas-malesan, mandi. Terus, gak mau mbak, belum mbak, masih mau main HP mbak, kayak gitu. Terus tiba-tiba di hati kita bilang, Win, gak boleh loh, kamu gak boleh kayak gitu, kamu harus taat sama mama. Walaupun ada rasa kesal sedikit, tapi kita menaati kata mama. Itu kata Roh Kudus. Roh Kudus yang ingatkan kita untuk melakukan hal yang benar dan ngasih tahu kita bahwa itu salah loh, Win, itu nggak boleh. Nah, itu Roh Kudus ada di hati kita. Sama juga kalau misalkan adik-adik udah hari Minggu nih, terus adik-adik bisa tiba-tiba ingat, oh iya ya, hari Minggu kita harus ibadah loh. Ada kakak-kakak yang akan cerita bawakan firman Tuhan, terus masih ada puji-pujian, ada ibadah. Walaupun tidak lagi kita datang ke gereja saat ini, kondisi pandemi saat ini, adanya virus COVID saat ini, tapi ada Tuhan yang ingatkan kita untuk berdoa. Ada Tuhan yang ingatkan kita untuk belajar firman Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Itu adalah Roh Kudus yang ingatin kita. Bersyukur ya adik-adik, ketika kalian percaya sama Tuhan Yesus, kalian percaya Tuhan Yesus itu menyelamatkan hidup kalian, maka Roh Kudus itu juga akan ada di diri kita. Roh Kudus akan ada di hati kita.
itu tandanya Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Oke adik-adik, ingat itu ya. Ayo kita berdoa sama-sama, kita berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita semua yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami semua. Kami hari ini boleh belajar firman Tuhan, kami boleh belajar tentang Pentakosta. Tuhan, kami tahu ketika kami percaya kepada Engkau, Engkau akan memberikan Roh Kudus kepada setiap kami, sehingga kami dapat diingatkan ketika kami berbuat kesalahan, maupun ketika kami ingin melakukan sesuatu, kami tahu yang mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang tidak boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau boleh menjadi penuntun hidup kami. Adanya Roh Kudus yang menuntun hidup kami, yang boleh mengingatkan kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh terus hidup di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh semakin hari menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik lagi, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita ya, yang ada di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Kata Tuhan adalah, Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Sekali lagi ya, Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Adik-adik jangan lupa ya, dicatat ya ayat firman Tuhan hari ini, dicatat ayat hafalan hari ini. Oke, dan dihafalkan. Bye, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita semua bisa bersama-sama di gereja beribadah bersama-sama bersama kakak-kakak sekolah minggu sekalian. Bye adik-adik, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.